Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bubing Writing Paper. Kali ini saya akan memberikan update informasi tentang ekonomi terkini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe dulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Kemudian tonton video ini sampai selesai agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan informasinya. Banyak sekali komentar yang masuk ke channel saya, yaitu tentang cara pengajuan dan tips agar pengajuan KUR ke Bank BRI cepat di-ACC oleh pihak bank. Sebenarnya, pengajuan KUR ke Bank BRI itu sangatlah mudah. Semua peraturan dan syarat pengajuannya bisa dipenuhi oleh para debitur. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI tidak hanya ditentukan oleh agunan atau nilai agunan tambahan yang kita miliki. Berikut saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semua. Menentukan kelayakan calon debitur agar pengajuan KUR di tahun ini dapat disetujui. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah wajib memiliki usaha sendiri, terutama usaha UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Perlu diingat teman-teman, hal ini sangatlah penting yang harus kita sampaikan kepada mantrinya, yaitu jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak benar. Karena para petugas bank atau mantrinya akan melakukan pengecekan lingkungan untuk mengetahui bagaimana pribadi calon debitur kesehariannya, bagaimana baik itu dari segi pergaulan, keuangan. Jika kita memberikan informasi yang meragukan dan bahkan tidak benar, maka ini akan menyebabkan permohonan kita akan ditolak. Lalu yang kedua, kita harus memiliki karakter yang baik. Selain menanyakan mengenai usaha calon debitur, mantri juga akan menanyakan mengenai karakter calon peminjam. Tentunya kita harus memiliki pribadi yang baik. Apakah mempunyai banyak pinjaman di lembaga-lembaga keuangan ataupun kepada perorangan. Kemudian BI checkingnya bagus, apakah tidak ada masalah, apakah usahanya layak. Jika karakter di lingkungan tempat tinggal si calon debitur kurang baik, maka bisa jadi pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI akan ditolak. Tips yang ketiga, jangan memiliki terlalu banyak cicilan pinjaman. Karena penentuan besaran kredit yang akan diberikan menggunakan pendekatan misi. Nah, salah satu faktor pengurangan dari emisi adalah setoran ke bank atau lembaga lain. Jika pada BI checking terdapat banyak sekali angsuran ke bank lain atau ke lembaga keuangan lain, seperti kredit konsumtif, akan berpengaruh terhadap penentuan pemberian kredit. Karena pengajuan KUR BRI tahun ini boleh mempunyai kredit konsumtif di bank lain atau lembaga keuangan lain asalkan setorannya atau cicilannya lancar dan masih ada sisa RPC untuk memenuhi setoran atau cicilan KUR yang akan diajukan. Jadi, walaupun lancar cicilan di paylater di lembaga keuangan lain terlalu banyak, bisa jadi akan menyebabkan pengajuan pinjaman kita akan ditolak karena tidak ada sisa untuk membayar angsuran KUR yang akan kita ajukan. Kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah pergunakanlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan. Karena mantri atau petugas bank akan menanyakan peruntukan modal yang akan kita pinjam atau penggunaan kredit yang akan kita ajukan. Dalam hal ini harus sesuai dengan ketentuan, yaitu digunakan untuk modal usaha atau investasi yang sudah berjalan. Nah, di sini saya sarankan pada saat diwawancara, jawab saja sejujur-jujurnya. Karena jika tidak atau sebaliknya kita menyampaikan informasi yang tidak benar, misalnya uang yang kita pinjam
akan kita gunakan untuk dipinjamkan kembali kepada orang lain atau digunakan untuk hal konsumtif yang tidak berpengaruh terhadap usaha yang kita jalankan. Atau uang tersebut kita gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain atau bahkan digunakan untuk kegunaan lain yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Jika hal ini tidak disampaikan secara jujur, jika nantinya diketahui oleh mantri atau petugas bank, meskipun sudah disurvei, semua usaha-usahanya sudah dipoto, dan lain sebagainya, bisa jadi permohonan kita akan ditolak. Karena banyak juga komen di komentar saya, "Bang, kenapa pengajuan saya belum direspon atau ditolak? Padahal sudah disurvei, sudah dipoto segala macam, saya sudah mengeluarkan biaya, tetapi belum di ACC." Kemungkinan besar ada hubungannya dengan ini. Kita memberikan informasi yang tidak benar. Lalu tips yang kelima. Untuk tips yang kelima ini adalah kita harus pahami dan selalu update informasi tentang KUR BRI. Di YouTube banyak. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena update aturan dari Bank BRI ini, sepengetahuan saya, selalu saja ada update-update terbarunya. Atau supaya teman-teman menerima informasi yang jelas, langsung saja berkonsultasi ke Bank BRI-nya. Kemudian tips yang terakhir yaitu berikan jaminan tambahan kepada pihak bank. Hal ini kita lakukan untuk meyakinkan petugas yang mengambil keputusan. Meskipun pinjaman KUR tidak mewajibkan kita menyertakan jaminan tambahan, tetapi biasanya mantri akan meminta surat-surat berharga yang dimiliki untuk disimpan di bank untuk meyakinkan mantri dalam mengambil keputusan. Karena kedepannya jika agunan akan dijual atau akan memperpanjang pajak misalnya, jaminan tersebut bisa diambil dengan cara diganti dengan jaminan yang lain. Selain itu, dengan menyertakan jaminan tambahan juga bisa jadi mencegah debitur untuk mengajukan kredit ke lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan surat-surat berharga tersebut, sehingga akan mempengaruhi kelancaran dari cicilan atau angsuran KUR di Bank BRI. Apalagi jika teman-teman adalah debitur yang baru atau mengajukan pinjaman yang lumayan besar, sebaiknya memberikan agunan tambahan agar pengajuan kita di ACC. Nah, mungkin itu saja tips dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk membantu teman-teman lain yang membutuhkan modal usaha, silakan bagikan video ini kepada sobat-sobat yang lain. Dan jika masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini. Tetap semangat dalam berjuang mencari rezeki. Semoga usaha dari teman-teman semua sukses. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.